Abu Hanifah adalah seorang ulama besar asal Kufah yang sangat luas ilmunya. Ia dikenal sebagai seorang yang mengamalkan ilmunya dan selalu bersikap waro, menghindarkan diri dari haram dan hal-hal yang tidak jelas. Ia adalah orang yang zuhud terhadap dunia serta ahli ibadah. Seorang dengan kadar takwa sangat tinggi, takut pada Allah, khusyuk, yang mengisi malam-malamnya dengan sholat, membaca Al-Quran dan menangis. Abu Hanifah senantiasa bertadoru, memelas dan mengiba kepada Allah. Setelah merampungkan pembangunan kota baru Baghdad pada tahun 146 Hijriah, Amirul Mukminin Abu Ja'far al-Mansur bermaksud memboyong Abu Hanifah dari Kufah ke Baghdad. Beliau hendak diangkat menjadi Hakim Agung, sekarang mirip Ketua Mahkamah Agung, namun beliau menolak tawaran itu. Mendengar penolakan Abu Hanifah, Abu Mansur bersumpah untuk tetap menjadikan sang imam sebagai Hakim Agung. Abu Hanifah pun bersumpah untuk tidak akan menerima tawaran menjadi Hakim Agung. "Tidakkah kamu tahu bahwa Amirul Mukminin telah bersumpah untuk menjadikanmu sebagai hakim?" kata Ar-Rabi, pembantu dekat Abu Ja'far. "Ya, aku tahu, tapi Amirul Mukminin lebih mampu membayar kafarah, tebusan atau denda pelanggaran sumpahnya, daripada aku," jawab Abu Hanifah. Karena tidak menuruti perintah Amirul Mukminin, beliau dijebloskan ke dalam penjara. Kendati begitu beliau bergeming dan tetap menolak. "Bertakwalah pada Allah, jangan kamu percayakan amanatmu pada orang yang tidak takut pada Allah." "Aku tidak pantas menyandang amanat itu," ujar Abu Hanifah ketika dipanggil oleh Abu Ja'far. "Bohong, kamu pantas menjadi hakim," tegas khalifah dari dinasti Abbasiyah itu. "Kata-katamu ini justru mempertegas kebenaranku, bahwa kamu salah. Bagaimana mungkin kamu akan menyerahkan amanatmu kepada seorang hakim yang kamu bilang pembohong?" Atas jawaban ini Abu Ja'far tak berkutik, yang bisa dia lakukan adalah memasukkan sang imam ke dalam penjara. Ini bukan yang pertama kali Abu Hanifah masuk penjara. Beliau pernah dipenjara gara-gara menolak tawaran sekaligus paksaan Gubernur Irak Yazid bin Umar bin Hubairah al-Bazari untuk menjadi hakim Kufah pada akhir dinasti Umayyah. Jadi, sepanjang hidupnya beliau tak pernah mau menerima jabatan hakim. Adapun yang menjadi hakim di Kufah adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla Yasar yang menjadi hakim Kufah selama 33 tahun. Jabatan ini dimulai sejak dinasti Umayyah hingga dinasti Abbasiyah. Muhammad lebih tua 6 tahun dari Abu Hanifah. Dia lahir pada tahun 74 Hijriah dan wafat pada tahun 148 Hijriah. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah, persis pada tahun kelahiran Imam Syafi'i. Muhammad adalah ahli fikih dan seorang mujtahid. Dia adalah murid dari Imam Amir Asy-Syabi, ulama besar yang sekaligus mujtahid dari kalangan tabi'in di Kufah, semasa dengan Imam Hasan al-Basri, dan guru dari Sufyan ats-Tsauri, seorang mujtahid pula. Dilihat dari corak mazhabnya, Muhammad sebagai ahli orang yang banyak menggunakan metode penalaran rasional di dalam menafsirkan dan menetapkan hukum. Dari sisi ini dia berada dalam satu aliran dengan Abu Hanifah. Perbedaan di antara mereka adalah tidak selalu adanya persesuaian dalam menetapkan hukum, antara mereka terdapat sedikit ketidakcocokan. Suatu hari, Muhammad hendak pulang dari majelis pengadilannya di Masjid Kufah. Tiba-tiba dia mendengar seorang perempuan mengumpat pada seorang lelaki, "Hai anak dua orang pezina," serta-merta Muhammad menyuruh menyeret perempuan tadi ke majelisnya. Dia sendiri tidak jadi pulang, dan kembali lagi ke dalam masjid. Setelah perempuan itu datang, dia menjatuhkan hukuman 2 kali had, 80 kali cambukan, kepada perempuan ini karena dia telah menuduh berbuat zina kepada 2 orang tua lelaki yang diumpetnya tadi. Perempuan itu dicambuk dalam keadaan berdiri. Kabar ini tersebar luas dan akhirnya sampai pula ke telinga Imam Abu Hanifah. Sang imam pun kemudian berkata, dalam masalah ini, hakim telah melakukan beberapa kesalahan. Pertama, dia salah karena dia kembali ke majelis pengadilannya setelah dia meninggalkannya, tidak siokianya dia kembali setelah dia bangkit dan beranjak pergi. Kedua, dia salah karena mencambuk perempuan itu di dalam masjid. Rasulullah melarang kita melaksanakan hukuman had dalam masjid. Ketiga, dia salah karena wanita dicambuk sambil berdiri, seharusnya perempuan dihukum dan dicambuk sambil duduk dan menggunakan pakaian lengkap. Keempat, dia salah karena melecut perempuan tersebut dengan 2 had. Hukuman bagi penuduh zina yang menuduh zina kepada sejumlah orang dengan 1 kalimat adalah 1 kali had. Kalaupun harus diputus 2 had, maka itu tidak boleh dilakukan secara berurutan. Sebaliknya, harus dilakukan 1 kali had dulu.
Setelah si terhukum sembuh, baru dilakukan had kedua. Kelima, dia salah karena menjatuhkan hukuman had pada penuduh zina tanpa adanya pihak penuntut. Tuduhan zina adalah delik atau aduan. Kabar mengenai tanggapan Abu Hanifah ini sampai ke telinga Muhammad bin Abi Layla. Maka pergilah dia ke wali Kufah untuk mengadu. Ada seorang pemuda yang dipanggil Abu Hanifah, dia menyerang putusanku dan memberi fatwa yang bertentangan dengannya. Dia malah mencapai aku salah, aku memohon kepadamu supaya melarang dia mengeluarkan fatwa. Katanya. Wali kota lantas mengutus pembantunya kepada Abu Hanifah guna melarang dia mengeluarkan fatwa. Abu Hanifah pun patuh. Dalam kisah yang lain, diceritakan bahwa suatu hari dia sedang berada di rumahnya bersama istri, putranya Hamad dan seorang putrinya. Si putri bertanya kepada ayahnya, "Ayah, saya ini sedang berpuasa, tadi dari sela-sela gigi saya keluar darah. Kemudian saya mengeluarkan darah itu dengan cara meludahkannya berkali-kali hingga ludah saya kembali berwarna putih, tidak ada bekas merah darah lagi. Apakah puasa saya menjadi batal jika sekarang saya menelan ludah saya?" Abu Hanifah menjawab, "Bertanyalah pada saudara Muhammad, karena wali Kufah telah melarangku berfatwa." Dalam mazhab Hanafi, ludah termasuk barang yang suci mensucikan. Jadi kalau ada najis di mulut lalu dibersihkan dengan lidah, maka sucilah kembali mulut itu. Dengan demikian bila di dalam mulut itu sudah tidak lagi ada bekas darah, maka bolehlah orang berpuasa menelan ludahnya karena menelan ludah bukan termasuk yang membatalkan puasa. Begitulah Abu Hanifah, beliau tidak hanya berilmu tinggi, tapi juga sangat konsisten dan teguh memegang syariat Islam. Cerita di atas menjadi satu contoh yang sangat jelas tentang konsistensi dan keteguhannya terhadap ajaran Islam. Karena Al-Quran memerintahkan agar umat Islam patuh pada pemimpin, ulil amri, sepanjang tidak menyangkut maksiat pada Allah. Maka beliau benar-benar mematuhi larangan wali Kufah untuk tidak berfatwa. Begitu patuhnya, sehingga untuk keluarga sendiri pun beliau tidak berkenan berfatwa. Padahal andai pun beliau berfatwa, mungkin tidak akan ada yang mengetahuinya. Adapun penolakan beliau terhadap tawaran menjadi hakim, hal ini dikarenakan sifat zuhud, waro dan rasa takut beliau pada Allah yang sangat tinggi. Beliau takut tidak akan dapat melaksanakan amanat dengan baik sehingga terjerumus menjadi hakim yang sesat. Beliau khawatir menjatuhkan putusan berdasarkan hawa nafsu yang dilatar belakangi oleh uang, jabatan atau prestise. Wallahu alam. Jika kamu senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tanda loncengnya, agar kamu mendapatkan notifikasi dari kisah dan cerita 249. Terima kasih. Wassalam.